Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Haji kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Pak Haji, nanti hari Senin kan rencana insya Allah saya akan mengobservasi pembelajaran Pak Haji nanti di kelas. Ya, Pak. Namun sebelum nanti acara observasi, ini sebelumnya ada sesi observasi Pak. Iya. Jadi sebelumnya nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Haji untuk nanti pada saat pembelajaran. Ya. Nah ini nanti Pak Haji mengajar kelas berapa Pak Haji? Di kelas 5 Pak. Kelas 5. Nanti pelajarannya apa Pak Haji? Pelajarannya IPAS. IPAS ya. IPAS. Kemudian temanya apa Pak Haji? Temanya nanti jaring-jaring makanan Pak. Jaring-jaring makanan. Mengajar kelas 5 ya. Pelajarannya IPAS. Kemudian nanti dalam pembelajaran Pak Haji yang nanti diajarkan ke siswa nanti model pembelajarannya bagaimana Pak Haji? Untuk model pembelajaran yang saya laksanakan itu kooperatif learning Pak, atau berbasis berdiskusi atau baca kelompok. Nah itu tadi modelnya. Nah sekarang metodenya bagaimana Pak Haji? Untuk metodenya itu ada membaca menulis. Kemudian ada mendengarkan, kemudian ada bermain peran, yang dimana untuk membaca menulis itu kelompok visual, ya, yang mendengarkan itu kelompok auditori, dan yang ketiga bermain peran itu kinestetik. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti hari Senin apa Pak Haji? Untuk tujuan pembelajaran yang saya ajarkan nanti Pak, itu ada dua Pak. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Dan yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi antar makhluk hidup. Begitu Pak. Jadi ada dua ya tujuannya, selain jaring-jaring makanan tadi ya. Iya tadi. Kemudian ini area pengembangan yang ingin Pak Haji capai itu apa Pak Haji? Oke, untuk area pengembangan yang saya capai nanti ada dua juga. Yang pertama mengembangkan budaya positif dalam berdasarkan kebajikan gitu Pak. Kemudian yang kedua mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kebutuhan peserta didik. Begitu Pak. Ya, mudah-mudahan nanti area pengembangannya bisa tercapai nanti dalam proses pembelajaran hari Senin ya Pak. Iya, semoga saja tercapai. Semoga harapannya seperti itu. Kemudian satu lagi nih Pak, yang ingin saya tanyakan, ini strategi nanti pembelajarannya akan dilakukan hari Senin bagaimana Pak? Strategi dari awal sampai akhir Pak? Dari awal sampai akhir. Untuk strategi saya yang akan saya ajarkan, nanti yang pertama-tama itu anak-anak berdiri di halaman kelas, Pak, di dalam kelas, berdiri atau berbaris. Nanti ada yang abal-abal, yang siswa yang saya tunjuk abal-abal, siap gerak gitu, rencana gerak gitu. Setelah disiapkan ya berarti anak. Disiapkan, nanti setelah itu kemudian anak baru masuk sambil membawa namanya sendiri. Itu ada tulisan nama lah. Tulisan nama anak. Tulisan nama anak. Itu nanti dipasangkan ke papan absen atau papan kehadiran yang letaknya di samping papan tulis. Mungkin di depan ya Pak ya? Depan di situ masuk, anak setelah masuk merasakan absen, kemudian anak duduk di bangkunya masing-masing, terus kemudian kita berdoa bersama untuk mengawali kegiatan di pagi hari. Kemudian setelah berdoa, saya menanyakan kabar kepada siswanya. Setelah itu saya membelajarkan teknik stop Pak. Teknik stop atau pembelajaran stop itu supaya nanti anak-anak bisa lebih fokus ya Pak ya, fokus dan bisa membuang pikiran yang negatif, menangkap kegiatan yang positif begitu Pak. Kemudian setelah teknik stop selesai, saya akan melakukan menyuruh siswa untuk maju ke depan, satu siswa yang maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Berita Pancasila. Berarti menjadi dirjen gitu ya? Berita Pancasila. Nah setelah selesai, baru saya saya itu memberi bukan Pak, memberi materi yang sebelumnya gitu, menjelaskan secara
singkat lah, secara singkat untuk mengingat siswa itu pada materi yang sebelumnya yang telah saya ajarkan. Dengan menggunakan gambar-gambar nanti ditempel di papan tulis itu rangkai makanan yang materi sebelumnya, Pak. Saya buat rangkai makanan tuh di papan tulis. Kemudian saya tambahkan lagi hewan-hewan atau konsumen-konsumen itu untuk berguna untuk menjadi jari-jari makanan. Nanti siswa saya suruh untuk maju satu-satu. Ini pasangannya apa atau ini makannya siapa gitu. Dicoret gitu. Jadi siswa aktif dalam itu, Pak. Kemudian setelah saya mengajarkan itu, menjelaskan secara singkat itu, Pak, dari sebelumnya saya akan memberikan ice breaking. Ya, ice breakingnya tepuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu, yang penting bisa menghibur ya, maksudnya bisa menghibur gitu supaya tidak jenuh. Bagus sekali itu, bagus. Ada lagi, Pak? Ada lagi setelah tadi ice breaking, kemudian baru saya menyampaikan materi dengan presentasi PPT, Pak. PPT. Kemudian setelah saya menjelaskan itu, anak diberikan LKPD kelompok sesuai kelompoknya masing-masing atau gaya belajarnya masing-masing. Yang visual dapat yang soal-soal visual, yang gambar, yang auditori saya berikan soal auditori juga, Pak, sesuai. Nanti saya berikan saran laptop, laptop nanti untuk mendengarkan video dari laptop tersebut. Kemudian yang kinestetik ya, Pak, bermain peran. Nah, ini saya sediakan tali rapia dan papan nama produsen maupun konsumen. Jadi nanti saya sediakan itu, anak-anak mengambil sesuai keinginannya masing-masing, Pak. Keinginannya masing-masing nanti ditempelkan di dada, nanti yang kinestetik itu bermain peran sebagai produsen atau sebagai konsumen, sampai yang terakhir sebagai komposer atau pemurah. Setelah itu, Pak, setelah selesai nanti setiap kelompok akan presentasi hasilnya. Nah, ada tindak lanjutnya setelah tadi mengerjakan diskusi kelompok ini, lalu presentasi. Kemudian saya juga mengapresiasi kepada siswa tersebut nih, Pak, yang presentasi nih. Yang sudah presentasi apresiasi supaya nanti bisa lebih baik lagi. Kemudian setelah presentasi saya baru memberikan LKPD mandiri secara mandiri berguna untuk memberikan pengetahuan yang secara mendalam yang individu, Pak, setiap individu. Setelah selesai baru saya bertanya kepada murid apakah ada kegiatan yang paling disukai gitu. Ya, gitu, Pak. Kemudian setelah itu ya baru menutup. Dan selesai, Pak. Selesai. Bagus sekali. Tadi saya mendengarkan strategi pembelajaran dari mulai awal anak berbaris di depan kelas, Pak, ya. Kemudian masuk menempelkan namanya di tempat absen itu, kemudian nanti ada doa bersama, ada melakukan teknik stop, ice breaking, nanti juga penyampaian materinya menggunakan PPT juga. Kemudian tidak kalah menarik tadi saat diskusi nanti menyediakan laptop dan sebagainya masing-masing. Itu bagus sekali, Pak Ji. Mudah-mudahan nanti untuk pembelajaran hari Senin bisa dapat terlaksana sesuai apa yang ingin Pak Ji capai, ya. Pak Ji laksanakan sesuai strategi tadi yang sudah Pak Ji sampaikan. Siapa? Mungkin itu saja, Pak Haji, sesi observasi. Mungkin kita ketemu lagi besok hari Senin, ya, Pak Ji, supaya nanti bisa lebih maksimal. Itu aja, Pak Ji. Terima kasih. Sama-sama. Kencang kanan, buat. Tegak, gerak.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pagi hari ini yang cerah ya, yang sejuk ini, kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Habib. Silakan Mas Habib dipimpin doa. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk mengawali kegiatan ini setelah berdoa, kita akan melakukan pembelajaran stop ya, yaitu membuang pikiran hal-hal yang negatif, kita tuangkan hal-hal yang positif atau kegiatan yang positif, yaitu dengan cara kita pejamkan mata, lalu kemudian kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan dan hembuskan. Oke, 1, 2, 3, pejamkan mata kalian, kemudian tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi, tarik nafas, pejamkan mata, tahan, hembuskan. Sekarang pejamkan mata kalian, kemudian bayangkan kalian sedang melakukan kegiatan yang kalian senangi. Pejamkan mata kalian, bayangkan kegiatan yang kalian senangi, entah itu kalian misal yang perempuan jadi member Blackpink atau member JKT48, kemudian yang laki-laki bisa jadi pemain sepak bola terkenal seperti Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo. Yang perempuan juga ya, pikirkan hal-hal yang positif. Oke, buang hal-hal yang negatif semuanya. Oke, 1, 2, 3, buka mata kalian dan tersenyumlah. Oke, bagaimana perasaannya? Baik ya, oke ya. Ya. Tepuk tangan. Silakan duduk. Silakan. Masih ingat rantai makanan? Ya, sebelum mulai ke materi selanjutnya, kita mengingat kembali rantai makanan ya. Dari daun atau tumbuhan dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, mati dimakan oleh, kembali lagi ke tumbuhan. Ini adalah rantai makanan. Tetapi jika Pak Guru menambahkan ada katak, ada belalang, ada lagi ini tikus, ada lagi ini padi. Misal nih, tadi kan daun sudah dimakan oleh ulat. Ya. Ulat sudah dimakan oleh ayam. Ayam sudah dimakan oleh ular. Ular sudah dimakan oleh elang. Elang mati dimakan oleh bate. Oke, adakah yang mau menyebutkan selain ini? Tadi Pak Guru? Ya, sini maju. Mbak Vera, silakan. Ya. Sambung ya, selain yang Pak Guru garis. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi, ada lagi? Oke, Bilkis, silakan, Mbak Bilkis. Silakan. Ada lagi? Oke, belalang dimakan oleh ayam. Oke, terima kasih. Ada lagi?
Cung, oke, Nopal, sini Mas Nopal. Ambil. Tikus dimakan oleh ular. Oke. Ada lagi? Cung, 1, 2, 3, cung. Oke, Mas Tele, sini Mas Tele. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan Mbak Nadia. Oke. Ada lagi? Oke, Mbak Maira silakan. Ya. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk 5 2 kali. Tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan. Materi Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem. Dan yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi makhluk hidup. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah hubungan antara berbagai makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang menunjukkan siapa memakan siapa. Atau jangkauannya lebih luas dari rantai makanan. Kalau tadi rantai makanan itu cuma satu lingkaran, sedangkan jaring-jaring makanan itu berbagai macam rantai makanan. Bagian-bagian jaring-jaring makanan tentunya ada produsen. Produsen itu adalah tumbuhan yang membuat makanan sendiri. Lalu ada konsumen. Konsumen itu hewan yang memakan tumbuhan atau hewan lain. Ya, itu konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu pengurai. Sifatnya itu memakan bangkai hewan yang telah mati. Di Pak Guru sudah membahas tentang jaring-jaring makanan ya. Kalian nanti setelah itu Pak Guru akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang visual dengan visual, yang kinestetik dengan kinestetik, yang auditori dengan auditori. Oke? Nanti ditulis ya. Ini tuliskan perannya masing-masing. Kemudian visual. Ya, visual. Auditori. Auditori nanti Pak Guru bagikan laptop. Nanti soalnya ada scan barcode, silahkan di-scan melalui laptop, kemudian kalian dengarkan baik-baik. Bisa? Bisa nggak? Ya, taruh di sini laptopnya. Hilang kan? Lagi. Ya. Oke, sudah. Ini ditulis nama anggota kelompoknya. Ya, oke. Itu ditulis perannya ya, masing-masing.
Iya, ditulis. Ini nanti ditempelkan di dada kalian ya. Sini, yang mandiri. Ini lagi. Balik. Siap. Sudah? Ini sudah? Sudah ditulis? Oke, potong tali rapianya. Dipotong. Yang panjang ya, yang panjang ya. Ekosistem di sini adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda terhidup. Nama kamu. Nama kamu sebagai apa? Oke, Agam sebagai. Oke, sampingnya. Nama kamu? Ya, sebagai. Oke. Ozan. Oke. Oke. sebagai ular, Oke. sebagai bakteri, lalu sebagai kelinci, Ya. sebagai sebagai belalang, Oke. dan sebagai rusa. Oke. Oke, silakan buat perannya masing-masing. Dimulai dari siapa dulu? Yang dimulai siapa dulu? Oke. Dari semak-semak berbunga dulu. Silakan pegang talinya. Dari sana, Mas, dari sana. So. Ya, ini. Nih, semak berbunga. Lalu siapa lagi? Apa? Belalang. Ada lagi selain semak berbunga produsennya? Wortel. Nah, wortel. Ya, ini ada nomor ke Mas. Sini Mas. Jangan keluar. Nih, ya. Oke. Lalu siapa lagi produsen? Wortel. Wortel sini. Dimakan siapa? Kelinci, ambil. Lalu apa lagi? Semak-semak berbunga. Dimakan siapa lagi? Ayam. Oke. Ya. Terus siapa lagi? Ini. Taruh sini nih, Pak Guru wis. Yo, siapa lagi? Udah? Ular makan siapa ular? Ayam, sini ular. Ya, sini ular. Ular sini, oh. Ularnya ke sini. Ya. Sini dulu yang ini. Ya. Lalu apa lagi? Wortel dimakan rusa. Mana rusa? Oke, rusa. Tenang. Ya, sini, Bang. Sini.
Oke. Lalu apa lagi? Ntar dulu. Lihat dulu. Lalu apa lagi? Sana mas, mundur mas. Ya. Lalu serigala memakan ayam. Silakan serigala memakan ayam. Sana serigala, di sana serigala di sana. Ya. Apa? Ya nggak apa-apa. Sini, lepas saja Pak Guru yang pegang. Ya. Lalu apa lagi? Ada elang makan ular. Silakan ambil talinya. Sana. Elang. Oke. Ambil ini jatuh tulisannya, Mas. Oke. Ada lagi? Ada. Serigala memakan kelinci. Oke, silakan. Ini serigala memakan kelinci. Ambil talinya. Ini. Terus siapa lagi? Belalang dimakan ayam. Terus siapa lagi? Bakteri dimakan oleh elang dan ya sana mas, pojok mas. Sini rebus rintangan. Ya. Sana lagi rintangan, rebus. Ya. Oke. Ya. Ya, guru pengen lah. Iya. Kurang, ya sini aja. Siapa? Tadi elang dan serigala. Kamu pegang sini. Nah, itu ya. Sekarang Pak Guru tanya, yang jadi produsen siapa? Semak berbunga sama wortel. Kemudian dimakan oleh siapa? Semak berbunga. Belalang, ayam, kelinci, rusa. Itu sebagai apa? Sebagai konsumen satu. Kemudian tadi konsumen satu dimakan oleh siapa saja? Ular. Terus serigala. Kemudian elang. Oke, itu adalah konsumen dua atau yang memakan konsumen. Oke, sekarang konsumen duanya mati dimakan oleh bakteri. Oke, begitu ya, paham ya? Tidak harus satu rantai makanan, tapi berbagai rantai makanan. Yang lainnya bagaimana? Sudah ada gambaran dari jaring-jaring makanan? Kelompok auditori? Ada? Dari teman kalian kinestetik ini? Gitu ya? Oke, beri tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Oke, Mas, silakan kembali ke tempat duduknya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan apa yang dilakukan dengan kumpulan dari beberapa mereka yang saling berbilang apa perbedaan dari jaring-jaring makanan. Hanya dari makanan
terdiri dari yang beberapa bulan ada 5 jari-jari makanan yang kita sawah. Berapa jumlah saya akan adalah ibu pemakan jelasan bagaimana saya sebagai ketua komisi dan melihat suasana hutan Sudah, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya dari kelompok visual 1 akan mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan bersama-sama. Silakan kelompok visual 1 ke depan dan mempresentasikannya ke depan. Oke, bisa dilihatkan gambarnya, bisa dilihatkan gambar rantai makanannya ya ke depan teman kalian. Nah, nih gambar rantai makanannya. Ada apa? Ini hewannya ada apa saja? Terus, ya, sambil tunjuk gambarnya sambil ditunjuk. Ya, ya. Oke, silakan lanjut. Oke, sudah?
dan cinta tanpa terdiri dari doa kita Tadi sudah mempresentasikan semuanya dari mulai kinestetik, kemudian auditory dan visual. Tadi sudah bagus semuanya ya. Berikan aplaus untuk semuanya. Tepuk tangan semuanya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah paham ya tadi tugas yang Pak Guru sampaikan atau tugas yang Pak Guru diberikan. Dari visual ada gambar-gambarnya, kemudian yang auditory ada laptop dan videonya, kemudian yang kinestetik sebagai peran atau bermain peran terkait pilihannya masing-masing. Nah, ada yang jadi produsen, ada yang jadi konsumen, ada yang jadi pengurai. Itu ya. Nah, sekarang setelah tadi Pak Guru menyampaikan kinerja kalian terkait presentasi yang telah dilakukan, sekarang untuk menunjang pemahaman kalian, Pak Guru kasih LKPD mandiri. Nanti Pak Guru bagikan satu persatu anak. Soalnya membuat jaring-jaring makanan versi kalian sendiri. Ya, kalian silakan buatnya gambar atau bagan, silakan. Ya, Pak Guru bagikan ini. Bagian cek. Bagan tulisan saja. Tulisan terus disambung-sambung. Ya. Jaring-jaring makanan, bukan rantai makanan loh. Iya. Ini Mas Habib. Ya, buat bagan tulisan terus sambung-sambung. Ya. Ya, tulisan sambung-sambung boleh. Ya, kurang. Nah. Enggak ada lagi ya. Oke, di sini aja. Sementara di sini aja. Ya, versi kamu. Iya, versi kamu. Jangan. Iya. Versi kamu. Sudah jangan. Yang ini juga jangan. Yo, set dari mulai produsen. Ya. Produsennya apa? Iya, di garis-garis. Nah, itu bagus tuh. Rumput belalang. Terus apa lagi? Iya, tulisan. Terus nanti disambung-sambung. Atau mau gambar silakan, gambar belalang, gambar rumput. Mana? Oke. Yang tadi
Ayo. Ya, tulis namanya, jangan lupa namanya. Nama kelas. Sudah bisa membuat jaring-jaring makanan sendiri ya. Terima kasih. Oke, Pak Guru mau tanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Pak Guru mau tanya. Dari awal sampai akhir kegiatan kita ya, dari awal sampai akhir, dari mulai di depan kelas atau di halaman kelas, kemudian masuk kita melakukan pembelajaran, manakah kegiatan yang paling kalian senangi? Cung, dari visual 1, yang paling disukai apa? Kegiatan yang paling disukai? Apa? Rantai makanan, membuat jaring-jaring makanan. Oke, ini di papan tulis. Ada visual 2, silakan. Kegiatan yang paling disukai, Mbak Elis. Ini mengerjakan ini. Mengerjakan LKPD. Oke. Yang kinestetik, Mas. Ini Mas ganteng. Ya. Kegiatan yang paling disukai, jaring-jaring makanan tadi di depan ya. Oke, seru ya. Seru. Kemudian yang kelompok berapa ini? Visual auditory 1 ya, silakan. Kegiatan yang paling disukai membuat jaring-jaring makanan tadi yang di depan. Oke, ini sama presentasi di depan kelas. Oke, semuanya bagus ya. Tadi ada yang senang dengan membuat jaring-jaring makanan, ada yang senang dengan presentasi, dan ada yang senang bermain dengan perannya masing-masing. Oke? Lalu Pak Guru mau tanya, adakah tantangan kalian ketika mengerjakan semua hal itu? Adakah tantangannya? Ada? Mikir. Terus apa lagi? Ada? Ada lagi? Gak ada. Oke. Tentunya kita harus bekerja sama ya, dari teman-teman semuanya, teman-teman kelompok kalian bekerja sama supaya dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita telah lakukan bersama-sama dengan baik dan benar. Kurang lebihnya apa yang tadi Pak Guru sampaikan dari perkataan maupun perbuatan, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya barangkali kurang berkenan di hati kalian semua. Oke? Silakan untuk menutup kegiatan pagi hari ini kita lakukan dengan tepuk semangat. Nah, tepuk semangat ya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Silakan bukunya dilipat, ditaruh di tasnya masing-masing supaya tersimpan dengan aman. Kemudian kita istirahat. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ji, kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana tadi setelah observasi tadi dengan Perasaannya tenang, Pak. tenang? Kemudian apalagi ada yang dirasakan? Gembira. Terus lihat anak-anak juga sangat menyukai pembelajaran saya yang dibawakan, materi yang saya sampaikan. Anak-anak ikut aktif, Pak. Aktif nih. Saya lihat juga tadi sangat bagus. Tadi saya sangat mengapresiasi tadi pembelajarannya Pak Aji. Tadi pengelompokannya ya Pak Aji ya. Tadi ada yang di auditorium, visual, estetik itu sangat bagus. Tadi saya antusias yang bermain peran itu Pak. Tadi yang tali rapi di tadi yang di pandang-pandang itu ya Pak yang di kemudian ini. Jadi gini Pak Aji tadi sudah observasi dengan saya. Jadi acara selanjutnya yaitu ini pasca observasi. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Haji. Nanti monggo Pak Haji silakan jawab menurut apa yang Pak Haji alami tadi Pak Haji ya. Yang pertama ini yang ingin saya tanyakan Pak Haji itu
yang sudah dilakukan pada saat tadi mengajar apa saja Pak dari awal sampai akhir, mungkin bisa diceritakan tadi waktu saat pembelajaran tadi Pak saat observasi. Oke, nanti tadi yang saya lakukan itu ketika dari awal pagi anak-anak kumpul di halaman sekolah itu sudah sesuai dengan rencana saya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian anak-anak membawa namanya sendiri, kemudian naruh papan absen di kelas buat di pinggir apa ini namanya Absen itu ya Pak ya, yang dimasukkan ke papan absen dimasukkan ke situ Pak, namanya anaknya itu. Terus kemudian anak itu duduk di setiap bangkunya masing-masing, yang setelah sudah saya atur sebagian rupa dari kelompok auditori, kelompok visual maupun kelompok kinestetik sudah sesuai. Nah, setelah siswa itu masuk duduk, kemudian saya menyampaikan kabar, kemudian berdoa, kemudian kita melakukan belajar stop. Teknik stop itu ya Pak ya. Teknik stop. Yang kemarin pernah saya tukar ini ya Pak ya, ilmu dengan dengan waktu saya pernah menerima itu ya. Saya juga terima pengalaman ya ketika waktu pembelajarannya kemarin saya lihat ternyata itu bagus sekali untuk anak-anak, bisa membuat pikiran negatif. Terus setelah teknik stop selesai, kita nyanyi bersama Garuda Pancasila yang tadi dibawakan oleh si cantik Pak Cantik itu yang Ijen Pak Ijen itu. Kemudian setelah itu saya ingatkan kembali materi yang sebelumnya, yaitu rantai makanan berupa gambar-gambar seperti gambar yang dipasang di papan tulis. Ya. Kemudian saya kaitkan lagi dengan jaring-jaring makan, materi jaring-jaring makanan. Anak itu akan merespon, mana lagi ini yang dimakan ini. Oh iya, siapa yang mau maju? Tadi kan ada yang maju Pak. Tuliskan jaring-jaring makannya. Terus setelah itu kemudian SPG dulu Pak, supaya fokus anak-anak. Kemudian setelah SPG saya menyampaikan materi lagi dengan menggunakan presentasi selesai. Kemudian anak-anak diberikan LKPD sesuai kelompok belajarnya masing-masing, visual, kinestetik maupun auditori. Nah, nanti auditori difasilitasi laptop, kemudian yang kinestetik difasilitasi kaligrafia dan tulisan nama perannya, peran produsen maupun konsumen. Ada yang buat botol, tadi ada yang serigala, bakteri, ada yang ular juga. Ada yang ular tadi. Bagus yang ditempelkan di ini ya Pak ya, di dada ya. Siswa kemudian yang visual nanti LKPD-nya ada gambar jaring-jaring makanan dan ada teks bacaan yang saya serahkan ke yang saya berikan kepada anak tersebut. Nah, setelah selesai tadi yang kinestetik bermain peran dulu. Tadi yang di sini ada tulisannya, ular, pohon dan sebagainya Pak ya. Peran. Tadi kan ada membuat jaring-jaringnya. Pakai tali tadi ya. Tali rapia yang dipotong-potong. Nah, setelah kinestetik maju lagi presentasi yang auditori. Ya, setelah selesai kemudian presentasi yang kelompok visual. Kemudian saya amati dan saya apresiasi yang presentasi tadi sudah bagus, anak-anak antusias yang berani mencoba dan berani berbicara di depan kelas. Ya, setelah presentasi selesai, apresiasi tadi sudah dilakukan, kemudian saya memberikan LKPD mandiri untuk menunjang pemahaman siswa yang lebih lanjut Pak. Nanti kan pribadi ya Pak ya. Tadi kan ada yang kelompok bareng-bareng secara pribadi. Setelah selesai, saya menanyakan kembali ke siswa, adakah kegiatan yang paling disenangi? Ada, ternyata ada yang bagian membuat jaring-jaring makanan yang di papan tulis, ada yang presentasi, ada yang di halaman, ada yang masakan
maaf, ada yang berdiskusi gitu pakai laptop, yang suka, ada yang bermain peran juga. Tadi ya. Tadi suka. Yang laki-laki itu Yang ya, laki-laki. rupanya yang laki-laki lebih suka yang tadi yang Iya. Emangnya itu Pak, laki-laki sukanya yang kinestetik seperti itu. Kalau di pembelajaran secara langsung itu Pak, yang teks itu anak-anaknya kurang, jenuh. tapi kalau bermain peran Main peran itu aktif tadi. iya proaktif ya Proaktif tadi. gitu. Lalu setelah saya melakukan metode ini, kemudian saya menanyakan tadi Pak kegiatan yang disukai, terus penutup Pak. Untuk tadi ya. Tadi istirahat. Ini kok Pak. Iya, terima kasih Pak Haji. Tadi itu hal-hal yang sudah dilakukan Pak Haji saat mengajar ya Pak ya. Ini tadi juga saya melihat pembelajaran Pak Haji sudah sangat bagus dari mulai awal pembelajaran ya Pak ya, sudah menyampaikan tujuan pembelajaran juga dari pembukaan, tujuan pembelajaran, kegiatan inti, kemudian tadi juga ada diskusi, presentasi, dan juga tadi sudah ada pemberian materi soal secara mandiri supaya bisa mengetahui seberapa kemampuan siswa tersebut menangkap materi yang sudah diberikan oleh Pak Haji. Ya, jadi ini banyak catatan-catatan yang baik yang saya tulis dari Pak Haji. Salah satunya tadi ya Pak ya, dari masuk. Tadi masuk sudah cukup bagus, dari anak itu tadi sudah memegang apa itu ya Pak ya? Mereka namanya Pak. Namanya ya, iya, kemudian foto ya dimasukkan ke gelas-gelas yang di atas itu yang di pojok depan ya Pak ya, itu ya. Itu sangat bagus, bisa memberikan contoh karena saya lihat tadi juga salah satu guru itu Pak melihat dari awal itu ya Pak ya, penjenengan itu masuk membawa itu bisa menjadikan contoh. Kemudian yang kedua bisa membagikan kelompok-kelompoknya sesuai minat bakatnya di mulai kinestetik, auditorium, visual seperti itu. Itu sangat baik. Dan juga dalam presentasinya Pak, tadi saya melihat lebih antusias saya ke yang pemain peran itu yang laki-laki. Jadi sangat bagus. Tadi sudah ada alat peragannya ya Pak ya, seperti tadi tali rafia itu. Jadi yang yang ular. Tadi ular makannya apa? Gitu. Seperti itu ya Pak ya. Makan tikus. Nanti di ujungnya ular sama ujungnya tikus dikaitkan. Itu tadi ya elang mana? Elang makannya apa? Misalkan ular tadi apa ya? Seperti itu. Tadi tikus juga ya. Seperti itu bisa membuat anak itu dalam pembelajaran tidak jenuh. Kitanya juga paham ya Pak. Yang jadi produsen siapa gitu? Ini yang jadi produsen botol sama rumput ya. Betul sekali. Malah panjenengan malah lebih enak, artinya tidak terlalu banyak bicara kepada anak seperti ini tidak. Jadi anak sudah bisa memahami sendiri apa yang harus saya lakukan dengan tadi praktek. Diskusinya dipaparkan di depan, anak sudah paham semua. Kemudian tadi juga bagus ada S-gradingnya. S-grading itu menurut saya itu penting dalam pembelajaran, karena dalam pembelajaran terkadang ada anak yang semangat kepada bangsa Indonesia supaya bisa lebih cinta tanah air. Kemudian sudah bagus. Tadi saya juga yang lebih antusiasnya lagi yang kedua kalinya Pak, yang dari yang laptop itu Pak, visual ya. Itu tadi cara panjenengan menyampaikan itu, tugasnya menyampaikannya makanya barcode, kemudian ditempelkan. Itu yang auditori Pak. Auditori ya. Ditempelkan, kemudian bisa muncul video YouTube-nya itu sangat bagus. Mungkin itu bisa nanti beritahu pada teman-teman yang lain itu sini bisa seperti itu. Jadi bisa buat contoh, kemudian ya Pak Haji bisa sharing lah kepada teman guru yang lain supaya bisa ditularkan ilmunya Pak Haji itu bagus. Pak Haji masih muda, Pak Haji juga semangat pembelajarannya bagus ya Pak ya. Tadi juga saya lihat Bapak Kepala Sekolah juga lihat itu mungkin ini bagus. Kemudian apalagi ya, dari presentasinya juga Pak Haji sudah bisa mengakal-akali. Mungkin anak masih malu-malu, tapi Pak Haji memberi antisipasi pakainya mic Pak, pengeras suara. Jadi anak itu tidak hanya di depan saja yang mendengar, tapi semua yang di kelas itu mendengar seperti itu. Jadi
Alhamdulillah tadi bagus, anak-anak juga antusias, anak teman sedang menyampaikan presentasinya, yang lain bisa melihat, mendengarkan, dan menyimak lah. Terkadang anak presentasi, tapi kelompok yang lain yang tidak maju ngobrol sendiri. Jadi saya lihat di belakang itu sudah sangat baik. Nah, kemudian ini Pak, yang pertanyaan yang ketiga nih, apa lagi yang ingin Pak Aji kembangkan nanti Pak, setelah tadi sudah observasi dengan pembelajaran ya Pak ya, dengan saya, ini yang akan dikembangkan nanti Pak Aji apa Pak Aji? Mungkin dari tertibnya Pak, Ketertiban. ketertibannya masih kurang menurut saya Pak. Untuk orang Masih kurang. ada lagi Terus Pak Aji? ada juga anak ya, anak ketika belajar diskusi ada yang diam, Iya. tidak mau berkelompok. Tapi saya coba ini gantian nulis gitu Pak. Dia anaknya mau Pak. Ya. Untungnya Untungnya mau ya mau, mungkin. untungnya mau Pak. Ya, ya gitu. Jadi bisa bagi tugas lah ya Pak ya. Bisa bagi tugas. Jadi itu ketertiban sama tadi siswa yang Dalam berkelompok mungkin ada yang masih pasif Pak ya. masih pasif. Jadi itu kekurangan. Mungkin kedepannya saya akan meningkatkan lagi supaya anak tersebut bisa aktif semua. Oke, Pak. Ada lagi Pak Haji? Mungkin dari pembelajaran media pembelajarannya ya Pak, mungkin bisa lebih spesifik lagi supaya nanti pembelajarannya bisa dilakukan secara nyaman, kemudian bisa dipahami oleh seluruh siswa. Kemudian penyampaian materinya juga ketika presentasi PPT Pak, jadi saya Pak, ya. saya mencoba ya anak emang diam sih Pak, tapi belum tentu mendengarkan apa yang saya jelaskan gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah coba dilakukan PPT kelompok dan kemudian sudah bisa. Iya, sehingga apa ya? Sudah bisa. Ya, sedikit-sedikit belajar lah. Iya. Yaitu berdiskusi dengan teman-temannya. Karena kalau tidak dibiasakan nanti tidak bisa berdiskusi, tidak bisa gitu. Malah malu-malu, apalagi jangankan berdiskusi, apalagi nanti presentasi. Iya, presentasi juga ada yang inilah ini kamu masih ya, ini masih apa ya? ragu. Masih ini mic-nya mau dipegang siapa Iya, yang ngomong? masih ragu gitu. Ya, masih kurang pede lah di depan kelas. Ya bagus sekali ya, setidaknya saya juga memberikan apresiasi pada Pak Haji. Intinya sih nanti dalam pembelajaran sesering mungkin Pak dikasih diskusi kelompok gitu, anak menyampaikan materinya ya, presentasi seperti itu, jadi anak itu bisa, jadi ada segi positifnya Pak. Segi positifnya itu anak lebih berani dalam berbicara di depan kelas, karena itu juga kadang anak pintar itu belum tentu dia mau berbicara di depan kelas Pak. Kadang anak pintar jangankan di depan kelas, kadang dia tunjuk jari pun apa namanya ya, nggak mau, dia nggak mau, kecuali dia ditunjuk ini Mbak atau ini Mas apa, dia bisa jawab. Tapi terkadang anak pintar itu ragu-ragu, dia itu pemalu atau kurang pede, itu banyak Pak. Jadi yang namanya presentasi itu juga bagus, bisa meningkatkan anak itu supaya percaya diri dan juga lebih mandiri lah, seperti itu ya. Cuman ini dari ada beberapa catatan yang memang ya namanya juga ada hal baik juga ada hal ya tidak banyak sih ya Pak, kekurangannya. Cuma tadi kan dikelompokkan kelompok yang laki-laki itu Pak, itu kan ada yang menghadapnya ya ibaratnya membelakangi tempat tulis ya Pak ya. Kalau bisa dibuat bagaimana supaya anak ini ya paling tidak menyamping lah, ya melihatnya menyamping. Karena apa ya, khawatir juga terlalu penyapeng-apeng ke belakang, barangkali ke cedit seperti itu. Kemudian tadi juga apa namanya, di pas melakukan peran ya Pak ya, kalau bisa alat peraganya seperti tadi itu sudah disiapkan. Tadi kan sudah menyiapkan tali rafia, cuma di situ dadak ukur, dipotong, potong. Ada berapa tadi ya? Ada 10 anak, akan buat 10 tadi kan, itu bisa memakan waktu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa efisien waktu, jadi anak itu lebih fokusnya ke diskusi, jangan sampai fokusnya ke
tadi sih Pak, Oh iya, memotong tadi potong-potong tadi ya. itu juga bisa membuat mungkin mengganggu kelompok lain ketika lagi fokus berdiskusi. Ini lagi motong-motong itu. Tapi saya sudah bagus Pak Haji. Nanti saya coba merekomendasikan kepada kepala sekolah Ya. supaya nanti pada saat kalau hari Sabtu kan ini kan siswa pulang cepat. Nanti ada diskusi bareng-bareng sama teman guru supaya ini saya kan tadi kan udah direkam nih Pak ya Iya. observasinya. Jadi saya tampilkan ke depan sama guru-guru ini supaya bisa menjadi contoh lah. Tadi sudah bagus dari awal sampai akhir ya Pak ya. Nanti supaya mudah-mudahan Bapak kepala sekolah bisa apa ya menerima dan bisa mengasih apa ya suatu hal positif tentang pembelajaran Bapak supaya bisa dikembangkan kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu saja sih Pak pasca observasi ini. Iya. Sudah cukup bagus. Terima kasih atas waktunya ya Pak Haji ya. Tapi kalau nanti misalkan saya butuh Apa lagi Pak? apa ya artinya butuh waktu lagi Oh, iya, iya. mengobservasi Pak Haji siap ya Pak ya. Siap, siap, Oke. siap, siap. Tadi kan IPAS pelajarannya mungkin matematika Oh, atau iya. bahasa Indonesia mungkin siap ya Pak ya. Ini siap, Karena siap. ini juga setiap guru bukan saya juga Pak Haji ya. Tapi Pak Haji pun harus bisa mengobservasi atau mensupervisi teman yang lain seperti itu. Jadi kita belajar bersama-sama lah. Jadi kita pernah diobservasi, jenengan juga pernah mengobservasi teman sejawat atau mungkin Pak Haji mengobservasi saya juga nggak apa-apa seperti itu. Mungkin itu saja Pak Haji dari saya. Terima kasih atas waktunya ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Pak Haji. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Haji ya. Bisa tutup ini.